Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, fi hadhihi al-fursah ats-tsaminah nastati'u an najtami'a maratan tsaniyatan fi darsina fi maddatin nahw, wa insyaallah fi hadhihi al-fursah sanatahaddath an alamatil i'rab fi i'rabi jazm. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di ilmu nahwu ini dalam kitab Matan Al-Jurumiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas alamat dari rofa, kemudian nasab dan khafad, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jazm dan tanda-tandanya. Ya, sebelum kita masuk ke jazm, kita tulis terlebih dahulu bahwasanya i'rab itu terbagi pada 4. Al-i'rabu, yang pertama ada ar-raf'u, yang kedua ada an-nasbu, yang ketiga ada al-khafdu, dan sekarang kita akan membahas al-jazm. Ropa dan tanda-tandanya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nasab kita telah bahas juga pada pertemuan sebelumnya, dan khafd pun telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas jazm dengan tanda-tandanya. Ya, kita baca terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh Imam As-Sadhaji dalam kitabnya Matan Al-Jurumiyah. Walil jazmi alamatani as-sukun wal hadf. Walil jazmi, dan bagi jazm, wa huwa al-alamatu rabi'ah lil i'rab. Jazm ini adalah alamat keempat dari i'rab. Walil jazmi alamatani, dan bagi jazm ini memiliki dua tanda. Memiliki dua tanda saja. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya banyak. Apa saja? As-sukunu wal hadfu. Yang pertama adalah as-sukun. Yang kedua adalah al-hadfu. Istilah hadfu telah kita bahas pada saat an-nasab. Di sini juga kita sudah ketemu dengan yang namanya al-hadfu. Nah, jadi jazm memiliki dua tanda. Yang pertama as-sukunu, yang kedua al-hadfu. Wal aslu as-sukun, dan sukun adalah alamat asli dari jazm. Ini adalah alamat asli. Wal jazmu la yadkhulu fil asma. Pada saat kita membahas tentang pembagian i'rab, i'rab itu ada 4: rofa, nasab, khafd, jazm. Bagi isim ada 3. Isim memiliki tiga i'rab, yaitu rofa, nasab, dan khafd. Dan fi'il memiliki 3 i'rab juga: rofa, nasab, dan jazm. Dan jazm ini tidak masuk kepada isim. Wala yadkhulu fil fi'il madhi, dan fi'il madhi tidak dimasuki oleh i'rab. Kenapa? Karena fi'il madhi mabni, tetap tidak berubah-ubah. Tidak rofa, nasab ataupun jazm, tidak berubah-ubah. Dia mabniun. Wala yadkhulu fi fi'il amri, dan juga tidak masuk ke fi'il amr.
Wala yadkhulu fil fi'lil mudhari'i idza tasalat bihi nunun niswati aw bi nunut tawkid. Dan juga jazm ini tidak ada pada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid. Kenapa? Karena fi'il mudhari jika dia bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid, dia itu mabniun. Innama yadkhulu fil fi'il mudhari bisyurut. Ya, jazm ini akan masuk kepada fi'il mudhari bisyurut dengan syarat. Naqul al-jazmu yakunu fil fi'il mudhari ghairil mabni. Ya, bisa kita sebutkan bahwasanya jazm ini nanti akan masuk kepada fi'il mudhari yang bukan mabni. Kenapa? Karena ada fi'il mudhari yang mabni. Apa itu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid? Contohnya yansurna. Ini fi'il mudhari yang mabni. Yang surna dan yang bersambung dengan nun taukid yang suronna. Nah, jika dia bersambung dengan nun taukid nun niswah, maka dia mabniun ala sukun, dan jika dia bersambung dengan nun taukid mau itu sakilah ataupun khafifah, maka dia mabniun ala al-fathi. Nah, maka jazm ini nanti akan masuk kepada fi'il mudhari yang bukan mabni. Dan fi'il mudhari tersebut ada yang dengan tandanya sukun, ada juga tandanya dengan hadzf. Nah, kemudian kita masuk kepada yang sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Nah, yang ketika dia jazm, tanda jazmnya dengan sukun, yaitu al-fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Al-fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Fi'il mudhari yang ujung dari katanya itu sahih akhir. Sehat. Sahih akhir itu ujungnya sehat. Bisa kita sebut sehat. Kenapa? Karena ada fi'il mudhari yang ujung dari lamul fi'linya itu berpenyakit. Apa penyakitnya? Yaitu adanya huruf illat. Huruf illat yaitu alif waw ya. Dan ketika fi'il mudhari itu sahihul akhir, maka tanda jazmnya adalah sukun. Kita ambil contoh alam ya'lam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam. Kita lihat huruf mim yang di sini. Alam ya'lam. Ini adalah sahihul akhir karena huruf mim, bukan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw, ya. Ini huruf ilat, huruf penyakit. Nah, fi'il mudhari yang tanda jazmnya itu sukun adalah fi'il mudhari yang sahihul akhir. Alam ya'lam. Dan juga kalau kita merujuk pada yang fi'il mudhari yang memiliki ketika dia rafa, tanda rafanya adalah dhamma, yaitu al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ini juga sama. Fi'il mudhari yang dia kalau tanda jazmnya sukun adalah fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan satu lagi as-sahihul akhir, yang sahih akhir. Karena ada fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun tapi dia itu mu'talul akhir. Kebalikan dari sahih adalah mu'tal. Al-mu'tal.
Jadi contohnya alam ya'lam. Alam a ini harfu istifham. Alam ya'lam harfu istifham a, apakah. Lam ini adat jazmin atau huruf adat jazm. Alam adatul jazmi. Ya'lam fi'lul mudhari'u majzumun bi'lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa alamatu jazmihi sukunun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Wa alamatu jazmihi sukunun zahiratun ala akhirih. Ya, alam ya'lam. Ini ya'lam tanda jazmnya sukun. Kemudian contoh lain di dalam Al-Qur'an, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. La tafrah. La tafrah. Janganlah kalian bergembira. La ini harfu nahyin. Harfu nahyin. Larangan, la, jangan. Tafrah fi'lul mudhari'u majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun wa alamatu jazmihi sukunun zahiratun ala akhirih. Gitu. Ya, wa alamatu jazmihi as-sukunu as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ini domainnya anta. Nah, kalau misalkan fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid, maka dia tidak jazm, tetapi dia mabni. Contoh di dalam Al-Qur'an ada wala tahsabanna. La tahsabanna. Nah, meskipun di sini adalah nahiyah, ada harfu nahyin atau la an-nahiyah, lam yang memiliki arti larangan, jangan. La tahsabanna di sini tidak menjadi jazm, meskipun ini ada adat jazm. Kenapa? Karena tahsabanna ini mabni. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid as-saqilah. Nun taukid yang berat karena ada tasydid. La tahsabanna fi'lun mudhari'u mabniyun 'ala al-fathi liittisalihi bi nunit taukid as-saqilah. Tidak jadi majzum. Qala Allah Ta'ala walam yakun lahu kufuwan ahad. Di situ yakun majzumun bisukun li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir ghairu mabni, dan bukan yang termasuk mabni. Kalau dia mabni, dia tidak majzum dan tidak ada sukun. Dia mabni. Ada yang mabni 'ala al-fathi, ada yang mabni 'ala sukun. Itu jadi jazm dengan tanda sukun ada pada al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' as-sahihul akhir yang ujungnya sehat ataupun bukan ada huruf alif waw ya, yaitu huruf ilat. Sahihul akhir, akhirnya sehat. Kemudian sekarang kita masuk ke al-hadfu.
al-hadfu. Wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal akhir wa fil af'alil khamsati allati raf'aha bi thabatin nun. Ya, al-hadfu ini ada dua macam. Terbagi kepada dua macam. Yang pertama, hadfil illah. Yang kedua, hadfu an-nun. Ya, yang pertama al-hadfu ini yaitu hadfu harfil illah, membuang huruf ilat. Huruf ilat ini alif waw ya. Yang kedua adalah hadfun nun, membuang nun. Ya, hadfu harfil ilah dan hadfun nun. Kapan jazm memiliki tanda hadfu dan hadfunya adalah hadfu harfil ilah? Fil fi'lil mudhari' al-mu'tal akhir, yaitu pada saat atau di dalam al-fi'lul mudhari', ya, kebalikan dari al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari' yang ujungnya berpenyakit atau fi'il mudhari' yang ujungnya adalah huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, atau ya. Al-fi'lul mudhari' al-akhir wa huwa, bukan akhir, al-akhir. Al-akhir. Wa huwa alladhi akhiruhu harfu illatin, wa huruful illah salasatun, dan huruf ilat ada 3. Al-aliful maftuhu ma qablaha, alif yang sebelumnya adalah fathah, kemudian waw al-madmum qablaha ma qablaha, waw yang sebelumnya adalah dhammah, dan iya wal ya'ul maksuru ma qablaha, dan iya yang sebelumnya adalah kasrah. Itu adalah huruf ilat. Kullu fi'lin mudhari'in akhiruhu alifun aw wawun aw ya'un fa innahu yujzamu bi hadfil alif aw al ya' aw al waw. Ya, setiap fi'il mudhari' yang ujungnya terdapat alif, waw, atau iya, maka tanda jazmnya adalah al-hadfu. Dan diperjelas lagi, hadfunya adalah hadfu harfil illah, membuang huruf ilat. Contoh dengan yang alifnya, yardo, lafad yardo, alif layyinah. Yardo ini kalau misalkan dia jazm atau majzum, adkhil alaiha al-jazm lam, taqulu lam yardo, maka menjadi lam yardo. Alif layyinahnya atau alifnya, alif huruf ilatnya dibuang menjadi yardo. Kayak nggak ada bedanya. Ya, alifnya dibuang. Lam ada tu jazmin, yardo fi'lul mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah, hazfu harfil illah wa huwa al-alif, wa huwa al-alif. Kemudian yang selanjutnya, contoh lain di dalam Al-Qur'an, alam taro. Ya, alam taro.
Alam taro. Taro itu awalnya adalah taro, ada alifnya. Kemudian dengan adanya lam, maka alif ini dibuang. Maka harfu harfil illah, dibuang alifnya. Kenapa? Karena alif termasuk huruf illah. Kemudian contoh yang ya. Yaqdi. Qadiya yaqdi. Yaqdi ketika masuk lam yaqdi. Lam yaqdi. Iya-nya dibuang. Yaqdi fi'lul mudhari' majzumun mu'alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, dibuang huruf illatnya. Kemudian contoh yang wawu, ini salah. Ini yang ya. Kemudian contoh yang wawu, yad'u. Yad'u. Masuk lam yad'u. Wawunya dibuang. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' majzumun. Oke, kita masuk kepada yaitu tadi harfu harfil illah ketika al-fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir, dan yang sekarang yang harfun nun. Wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Harfun nun terletak pada al-af'alul Ya, di sini diperjelas lagi al-af'alul khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Yang pada saat dia rafa adalah subutun nun. Ketika dia jazm, maka jazmnya dengan hazfun nun. Ya, af'alul khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika dia jazm, maka nunnya dibuang. Kita lihat contoh di dalam Al-Qur'an. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Fa illam fa'in lam taf'alu. Nah, fa'in lam taf'alu. Di sini taf'alu ketika dia tidak ada lam, maka taf'aluna. Tetapi ketika masuk lam taf'alu, nunnya dibuang. Kalau kita i'rabkan, lam harfu adatu jazmin, kemudian taf'alu fi'lul mudhari'i majzumun bi lam wa alamatu jazmihi harfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal alifu al mufaraqah. Ya, jadi taf'alu ini adalah fi'il mudhari' yang pada saat dia rafa, tanda rafanya adalah subutun nun, dan ketika dia jazm, maka tanda jazmnya adalah hazfun nuni. Hazfun nun atau al hazfu, dan al hazfunya termasuk pada hazfun nun, membuang nun. Ya, contoh lain di dalam Al-Qur'an, fa iyyasbiru fannaru mathwal lahum. Surat Fussilat ayat 224, ayat 24. Fa in sabar fa iyyasbiru, yasbiru. In harfu syartin jazimun. Yasbiru fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa 'alamatu jazmihi harfun nun li'annahu min al-af'alil khamsah, dan wawunya menjadi fa'il.
Ada juga contohnya wala taqraba hadhihi syajarah. Taqraba. Kalau dia rafa taqrabani, taf'alani, wala taqrabu az-zina. Nah itu hadzfun nun semuanya. Ya, itu untuk fi'il mudhari yang termasuk pada al-lafal khamsah ketika dia jazm, tanda jazmnya adalah harfun nun. Ya, maka dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan kita pada jazm ini. Jazm memiliki dua tanda yaitu sukun dan al-hadfu. Sukun terletak pada al-fi'lul mudhari as-sahihul akhir, fi'il mudhari yang ujungnya sehat atau bukan termasuk huruf ilah. Dan yang kedua al-hadfu itu terbagi dua macam, ada hadfu harfil ilah dan yang kedua ada hadfun nun. Yang hadfu harfil ilah membuang huruf ilah yaitu terletak pada al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir, fi'il mudhari yang ujungnya yaitu pada lamul fi'linya termasuk pada salah satu huruf ilah, alif, waw ataupun ya. Contohnya yardo, yaqdi, yad'u. Ketika dia majzum maka alif, waw, iyanya dibuang. Dan yang kedua hazfun nun. Hazfun nun terletak pada al-af'alul khamsah, fi'il mudhari yang termasuk pada fi'il-fi'il yang 5 af'alul khamsah, yaitu yaf'alani, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika dia jazm maka tanda jazmnya adalah harfun nun, dan ketika dia rafa adalah subutun nun. Ya, dengan berakhirnya pembahasan tentang jazm maka selesailah kita tentang membahas al-i'rab. Ataupun kita membahas bab ma'rifati alamatil i'rab ini telah selesai. Bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab, tanda i'rab dengan rafa, tanda i'rab dengan nasab, tanda i'rab dengan khafd, tanda i'rab dengan jazm. Alhamdulillah telah selesai, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang baru. Mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon diingatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu, dan ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.